Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Poenak. Podcast mingguan tempat kita membahas topik yang menarik dan mendalam. Nah, spesial nih edisi hari ini kita ditemenin saya sendiri Kak Mai dan Bang Jayan. Bang Jayan, gimana kabarnya hari ini? Halo. Halo Kak Mai. Baik, alhamdulillah. Kabarku baik banget. Kamu gimana? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih Bang Jayan? Sebenarnya apa yang membuat kita ingin membahas sesuatu nih? Kayaknya gatel dari kemarin-kemarin itu sebenarnya ya. Apa? Iya, benar-benar. Benar banget Kak Mai. Jadi setelah kita ngobrol bareng sebelum record ini, ada beberapa topik yang ingin kita bahas ya. Salah satunya topik yang bakal kita bahas minggu ini Kak Mai soal banjir. Banjir Kak Mai, banjir yang terjadi di Indonesia beberapa hari ini. Gitu Kak Mai. Oh iya. Kemarin sempat dengar berita juga sih, baca berita sama lihat video potongan-potongan video yang lagi rame ya. Ada kebanjiran di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat. Betul. Iya, daerah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat kami. Itu yang paling paling besar lah terdampaknya kami. Seperti itu kami. Berita apa yang pertama Bang Jayan lihat sampai pengen ngebahas hal ini? Ada nggak berita apa? Aku waktu itu jadi aku sedang buka TikTok kami kayak beberapa orang kayak mengupload video tentang banjir bandang yang terjadi di daerahnya, lebih tepatnya di sekitar Tapanuli Tengah kami, Betul. Sibolga di Sumatera Utara, dan aku melihat kayak wah ini kok kayak benar-benar besar dan kayaknya nggak alamiah terjadinya gitu kan. Nah itu juga yang jadi catatan kakak di beberapa video nonton juga kan. Kakak di Instagram banyak sama YouTube kakak lihat itu. Dan itu yang mirisnya yang kakak lihat itu banyak banget sampah, bukan sampah ini ya, bukan sampah limbah itu ya, tapi sampahnya itu dari pohon-pohon yang tanda kutip katanya tumbang yang nggak mungkin ya dengan semulus itu lah ya. Ini jadi kontroversi kan. Betul. Karena gini kan Kak Mai, kalau misalnya itu hanya sekedar ranting-ranting pohon atau daun-daun, kita masih kayak maklum lah gitu. Ini gelonggongan kayu yang besar-besar loh Kak Mai. Betul. Kayak, apa iya ini jatuh dari langit? Kayu sebesar itu Kak Mai. Iya, kalaupun emang longsor terjadi ya, nggak mungkin semulus itu dong, kayak paha perempuan gitu. Kita benar-benar rapi dan semulus itu kenyataannya, dan itu banyak banget yang terjadi. Ini kontroversi yang terjadi dan apa ya? Kok bisa? Apa penyebabnya? Nah ini yang harus kita bahas sebenarnya kan. Betul banget. Maka dari itu kita mengadakan dan memilih topik kita pada minggu ini karena kita penasaran dan mengkritik nih sebenarnya apa sih yang penyebab utamanya, benar kan kami? Betul. Nah, kalau menurut kakak ya, selain memang yang sampah limbah rumah tangga, limbah ini emang berpengaruh. Cuman kalau skalanya biasanya nggak terlalu sampai terjadi banjir bandang. Nah, kalau banjir bandang yang terjadi itu biasanya itu luapan dari air sungai yang meningkat karena tingkat curah hujannya tinggi. Jadi dari itu kan dan itu pun terjadi itu biasanya di daerah-daerah dataran tinggi. Betul. Karena sungai alirannya dari dataran tinggi turun ke bawah itu karena tingkat curah hujannya tinggi kan. Nah itu ketika hujannya tinggi, airnya meluap besar. Kalau di bawahnya tertutup alirannya tertutup, udah itu yang bikin kebanjiran. Nah, dan sebenarnya Kak Mai, jika di daerah dataran tingginya itu seperti hutan dan tebing yang mampu menampung air hujan, yang walaupun memang benar intensitasnya sangat tinggi di beberapa minggu belakangan ini di daerah sana, jika itu aliran
air yang turun dari langit itu bisa ditampung oleh dataran itu, aku yakin nggak bakal jadi separah ini kami. Inilah pertanyaannya, kenapa bisa daerah resapan air di atas sana kok tidak bisa menampung ya? Kok malah langsung jatuh turun ke bawah ya? Kenapa ya kami? Ya itu tadi kan fenomenanya itu ketika air surut dan ketika banjir itu melanda, di beberapa cuplikan video itu memang sampahnya itu sampah pepohonan ya, pohon-pohon gede yang dengan mulusnya, dengan rapinya terpotong. Yang mirisnya sebenarnya ini udah jadi ini ya, beberapa warga udah menyadari hal ini, tapi menurut kakak dan melihat berita sebelum terjadinya banjir itu, kakak melihat ada warga yang protes kalau hutan kita habis, bahkan penghuni hutan pun keluar kandangnya, keluar rumahnya. Itu sebenarnya udah tanda-tanda adalah sebuah tanda-tanda akan terjadi bencana alam. Betul. Tapi karena hewan kan sangat peka ya namanya. Betul. Hewan kan sangat peka ya. Betul. Ya. Nah, kakak lupa untuk cek di video mana, nanti kita cuplikin juga ya beberapa video potongan yang kakak tuh lihat. Boleh. Di sini. Nanti kakak sematin video-video yang bisa ini loh yang kakak lihat sebelum terjadinya banjir, setelah terjadinya banjir, pada saat terjadinya banjir. Nah, ini menurut kakak ya, ini benar-benar akibat kesalahan dan kemarukan penguasa ya menurut kakak ya. Karena ada beberapa kebijakan pemerintah juga kami yang mungkin menguntungkan bagi para pengusaha di negeri ini, mungkin membisnis. Jadi ya ini dampaknya yang terjadi sekarang ini. Bahkan sebenarnya kami ini tuh udah terjadi lama loh kami. Bahkan waktu itu Menteri Kehutanan kita di 2014, Pak Zulkifli Hasan pernah dikritik oleh Harrison Ford. Betul. Itu menarik itu. Katanya gini, ini udah parah banget ini kalau aku langsung nilainya bahasa Indonesia. Ini udah parah banget di kata Harrison Ford ke Pak Zulkifli Hasan, ini tuh udah parah banget, nggak bisa ini. Dia malah cengengesan dengan berapa tahun makanya dia kesel kayak. Kamu harus menanggapi serius ini, kalau tidak dampaknya akan benar-benar parah sekali. So, that is here we are. Gimana kita sekarang ini kan? Ya begitu kami. Ya, karena pernyataannya beliau juga menyatakan kayaknya udah 70-80% itu hutan udah bahasanya sih? Benar. Iya, terkikis kan? Demonstrasi ya benar. Iya, yang hutan tiba-tiba ada jalan. Hutan loh, tiba-tiba ada jalan. Terus belakangnya itu udah hamparan yang udah gersang gitu kan. Wah, ini kami. Dan beberapa hutan juga dialihfungsikan kami. Bener sih, jadi kayak sawit gitu, tanaman juga. Tapi kan tanaman sawit itu kan tidak merasa hujan kami. Betul. Itu kami. Nah, inilah yang bikin kakak mikir kok sebelum terjadinya bencana, pada saat bencana dan setelah bencana, komentar para pemimpin itu kayak gimana coba? Agak menggelitik ya. Agak menggelitik ya. Lebih menggelitik kan, masa sekelas menteri, sekelas pejabat yang menjaga kehutanan mengatakan pohon-pohon itu tumbang akibat itu longsor. Logikanya di mana? Kenyataannya pohon itu kan dengan mulusnya. Betul, dan banyak yang pejabat tinggi kita juga bilang kayak, maaf ya ini tuh terjadi karena cuaca ekstrim. Itu cuaca ekstrim itu sudah terjadi dari dulu ya. Karena kita untuk menanggulanginya itu yang harus menjadi PR kita bersama seperti depannya gitu. Iya. Kalau semuanya menyalahkan alam, semuanya menyalahkan hal-hal yang menurut kakak
yang salah ini manusia serakahnya ini yang harus diberantas. Para koruptor, para pemimpin yang haus sama dengan segala macamnya itu. Ini yang harus diberantas, bukan menyalahkan alam. Betul dan aku yang mengkritik aku tuh kami gini. Ada kayak kemarin yang tadi Bapak Menteri yang ditanya oleh Harrison Ford itu bilang kayak ini liar atau liar lobbying liar gitu. Itu kan nggak cuma 1-2 orang, ya puluhan ribu orang bahkan katanya. Kalau kita tangkap ya penjara penuh. Ini kok kayak menyepelekan kayak ya udah dibikin aja daripada ini akhirnya kok ini aku ngerti cuma kan pencegahan kan lebih baik ya kami daripada ya terlihat. Iya betul. Kadang-kadang suka bingung sama pola pikir orang yang katanya pintar itu tapi ya itu pintar memintari orang sepertinya ya. Ini sekedar opini kita ya karena lucu komentar mereka itu ketika ditanya kenapa bisa terjadi dan segala macam, mereka hanya menyalahkan ini. Dan yang paling parah ya itu kabarnya sampai hari ini pun ada beberapa daerah yang terisolir yang sampai sekarang belum dapat bantuan sama sekali. Itu gimana keadaannya? Bahkan liputan pun liput orang yang tidak bisa karena listrik mati segala macam kan. Orang nggak bisa mendekat untuk meliput segala macam kan. Itu yang miris banget itu. Yang aku miris kemarin Iya, yang aku miris kemarin ada beberapa warga sendiri kan yang melakukan penjarahan. Melakukan evakuasi terhadap ininya. Dan kayak menemukan beberapa jasad kayak nenek-nenek, anak kecil. Aku benar-benar kayak merinding kayak ya Allah Tuhanku, astagfirullahaladzim. Kayak ya Allah begini bencana ini kok. Dan menurutku tuh memang pemerintah setempat sudah melakukan yang terbaik dengan menerjunkan Basnas dan apa ke sana. Mungkin terkendala kayak belum bisa masuk atau gimana, cuma kataku kalau ini terjadinya di Jawa Barat atau di Jawa lah maksudnya ini pasti gak bakal selama ini kami. Iya. Ini juga pemerataan tentang hal ini juga sangat dipertanyakan ya, karena harusnya bencana ini cukup gede loh di beberapa daerah. Sumatera Utara itu hampir seluruh. Sumatera Barat sangat besar ini kami. Hampir menyeluruh dapat semua ya, kena semua imbasnya. Betul. Dan harusnya pemerintah pusat cepat menanggapi ini karena ini hubungannya dengan nyawa manusia yang harusnya negara bisa melindungi itu. Betul Kamai. Koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga benar-benar harus cepat gitu. Maksudku kayak oke, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk setidaknya melakukan evakuasi cepat dan sedini mungkin gitu loh. Iya. Di mana Basarnas pusat kenapa nggak diterjunkan ke daerah situ, ke daerah yang lagi bencana itu? Kenapa nggak bisa? Harusnya bisa loh, sekelas negara kita yang wah parah menurut aku sih. Iya, benar Kamai. Gini, aku mirisnya kayak bantuan itu tuh datang kayak katakanlah 3 atau 4 hari kemudian gitu loh. Mereka yang terdampak itu kan kayak hari itu mereka harus bertahan selama beberapa hari itu ya yang aku mirip ya sampai akhirnya juga ada korban jiwa, benar kan? Iya betul. Karena hujan memang turun terus ya, memang iya kemarin itu sempat 3 hari atau 4 hari hujan turun terus. Nah setelah hari keempat, hari kelima itu kan berhenti harusnya. Apa gunanya helikopter segala macam itu kan sebenarnya bisa dipergunakan untuk menyalurkan bantuan atau mengevakuasi warganya harusnya kan? Ini entah ini kesengajaan atau ketidakpeduliannya negara terhadap masyarakatnya atau gimana. Ini jadi pertanyaan kakak yang sampai sekarang pun kakak harus bertanya ke siapa, dapat jawaban ke siapa gitu loh. Ya bahkan dari yang kita lakukan kalau saya tahu dia kan juga aku sempat ngeliat videonya kemarin juga. Dia kan kader PDI Perjuangan, dia tuh di panel di tengah itu kan yang memimpinnya dari kadernya kami Pak Masih sama Ibu. Jadi dia ditanya gitu, bagaimana nih Pak untuk mengakses ke daerah Bapak yang terdampak gitu. Beliau juga menjawab emang daerah di sini tuh emang susah
kemacetan, listrik mati juga itu yang menjadi kendala satu. Listrik mati, internet enggak akses ke sana juga ini. Ya aku paham sih, maksud aku kan gini ya, maksudnya ada apa, kalian tuh kan pasti punya apa ya, punya persiapan jika sesuatu hal yang seperti itu terjadi gitu loh. Kenapa kayak malah kayak baru mau disiapkan gitu loh. Iya, lambat kan? Bukannya iya, kenapa harusnya yang sudah ada persiapannya dulu, kayak tiba-tiba ada bencana besar apa gitu yang terjadi kan langsung gercep gitu. Ini kenapa kayak baru beberapa hari kayak iya nih kami sedang mempersiapkan sedang. Itu yang aku masih nggak bisa di luar nalar pikir tuh namanya. Iya sama. Karena alasannya jalur daratnya benar-benar terputus. Iya betul, jalur darat terputus, jalur udara kan bisa. Yang harusnya simpel, kenapa dipersulit dengan pernyataan-pernyataan yang menggelitik menurut aku. Itu dinyatakan oleh menteri, malah petinggi-petinggi itu yang kayak ini apa sih? Negara apa ini? Iya, makanya dari itu lah, aku kan bingung juga kan. Kita kan ini loh, kita tuh punya peralatan. Daerah Sumatera emang itu daerah yang maksudnya belum ini banget, cuman kan dari kota besar seperti kayak Medan apa itu kan mereka juga maaf ya mungkin mobil TNI atau mobil apa gitu yang bisa menerapkan ke sana itu udah bisa dipulihkan dalam waktu yang cepat gitu maksudnya kan ada mobil amfibi juga gitu sama yang aku masih enggak ini. Ini bentuk keteledoran berbagai pihak ya, termasuk ya mungkin semuanya lah. Ini bentuk harusnya bisa jadi pelajaran ke depannya. Jangan sampai terjadi lagi dengan hal-hal kayak gini sebenarnya. Nah, buat kita semampunya kita bantu mereka, kita apa ya? Kita didik juga. Nah, ini pemerintah juga menyatakan kalau di sekolah-sekolah penting untuk diajarkan tentang melestarikan alam. Menurut kakak yang harus belajar itu para menteri, para pejabat, harusnya itu yang mereka yang karena luar biasa kakak bilang, maaf ya, agak bodoh. Karena apa ya? Karena jawabannya itu kayak ya Allah, anak kecil pun bisa ngerti gitu loh. Bahkan kemarin aku yang mengkritik tuh, entah ini ketua pimpinan agama atau di mana forumnya, aku lupa di DPR kayaknya, kayak bilang gini, kenapa Anda sangat peduli sekali dengan ekosistem awal? Itu pertanyaan bodoh menurut kakak, bener. Pertanyaan bodoh itu bener. Astagfirullahaladzim, kok bisa orang ya Allah. Karena iya. pengen mengumpat sebenarnya kami coba gimana? Iya, orang-orang banyak yang nggak menggunakan logikanya, mungkin ya sekedar nyeplos aja ya, mengamankan diri mungkin ya. Karena Bapak Menteri Bahlil pun mengatakan kalau pemerintah di negara-negara lain itu katanya itu udah terjadi duluan, kayak hutan dihabisi dan itu tetap logikanya. Masa hal yang salah dicontoh ngapain coba? Kita gimana sih? Pokoknya kakak kocak banget kalau mendengar hal-hal itu ya dari seorang menteri, dari pejabat-pejabat yang menurut kita intelektualnya harusnya lebih tinggi daripada kita kan. Betul namanya. Kalau mendengar dari orang itu ya, aku sih gak heran ya kami, soalnya kan dari beberapa kesempatan kan juga memang ada statement dan ininya kan memang kontroversial. Iya. Kalau membanding-bandingkan dengan negara lain, bukannya melakukan pencegahan sejak dini. Iya. Karena itu apa-apa kok udah. Ya Allah, entahlah. Aku udah kocak aja pokoknya kalau dengar statement dari seorang pemimpin yang kayak gitu tuh, kayak ya Allah, apa mereka nggak melek ke bawah kah? Mereka selalu melihat ke atas terus, jadinya mereka menyamaratakan tidak apa-apa gitu loh. Padahal di bawah di rakyatnya terjadi apa-apa gitu loh. Betul, karena kan ini kan kami balik lagi kan, ini kan kebijakan politik juga kami paham kan. Jadi ya seperti kami bilang tadi, kok bisa ya seorang yang kalau bisa kita bilang itu pejabat
publik yang tinggi lah kok bisa ya berpikiran seperti itu. Ya ini balik lagi ke jauh ke belakang kayak bagaimana kayak mereka bisa dipilih sebagai wakil rakyat atau kalau di ini menteri kan memang yang memilih presiden kan itu kan haknya presiden. Cuma kayak balik lagi kayak ini tuh ini loh balik lagi ke belakang itu kan prosesnya ini loh, kalian yang memilih dulu, kalian yang membesarkan namanya dulu. Balik lagi ke kitanya juga karena kayak saat kita sedang pilihan umum kayak nggak apa-apa dah dibayar 100.000 200.000 ya udah kita pilih dia yuk. Nah itu kami kayak ini loh sebenarnya yang jauh tuh dari kisahnya juga gitu loh kami yang membesarkan nama mereka gitu loh. Ya, ini banyak unsur. Tapi ya selepas dari itu ya emang kita harus segera ya dirayu masyarakat Indonesia dan pemimpin Indonesia itu harus segera memperbaiki diri lah teman-teman ya. Nggak menutup kemungkinan ya, tetap ada harapan buat kakak, semoga kedepannya itu ada perubahan, ada gerakan-gerakan yang sama-sama menjaga gitu loh, karena ekosistem itu perlu. Indonesia itu jadi paru-parunya dunia loh. Kenapa sampai orang luar peduli dengan lingkungan di Indonesia? Karena mereka tahu di negara mereka nggak dapat itu. Iya. Mereka mau mengulang waktu lagi nggak mungkin, makanya mereka peduli. Sampai kemarin itu kan sempat marah kan, siapa tadi bapak siapa? Iya, Harrison. Ya itulah ya, aku lidahnya lidah Indonesia kali agak susah menyebut namanya. Tapi beliau sangat peduli, itu respect banget loh. Karena dia tahu di negara dia di beberapa belahan dunia juga susah mendapatkan udara yang menurut kakak lebih better daripada negara-negara mereka gitu. Nah ini pentingnya. Karena ini udah terjadi, beda Amerikanya udah terjadi dari 10 atau puluhan tahun yang lalu kan. Kayak beliau ini kan pemerhati alam juga ya, termasuk di Indonesia kayak ini udah lebih udah puluhan persen loh. Ini dari 100% ke 80. Sekarang katanya hanya karena saking besarnya demonstrasi lingkungan di daerah atas itu kami di hutan itu kayak tersisa beberapa belas persen doang aja kami dari 100%. Ini yang hijau, makanya dari itu salah satu penyebab terjadinya longsor, air hujan tidak bisa menampung di atas. Ini menurut kita pribadi kita nggak boleh kayak ini gara-gara cuaca ekstrim. Di atas masih aku kayak second gimana kamu ya? Maaf ya kamu ya, bahasa aku kayak masih kurang. Gak apa-apa, ini karena emosional ya, karena udah tertahan di kita itu dalam memperhatikan hal-hal kayak gini. Kakak juga termasuk yang emosional banget kalau membahas hal-hal kayak gini tuh kayak kenapa sih kok bisa sebodoh ini loh? Kok bisa? Maaf, kakak bilangnya bodoh emang. Kami gini. Iya kami gini. Aku tuh gini, maksudku gini. Mbok kalau mau bikin kebijakan entah itu apa, Mbok punya hati gitu loh kami. Kalian yang menikmati itu 10-20 tahun yang kemudian kalian udah gak ada. Tapi anak cucu kita yang dampaknya yang bakal ya ini lihat 10 tahun 20 tahun kemudian dari sekarang yang kena kita juga orang-orang biasa ini kami. Jadi itu maksudku tuh kayak punya hati lah gitu loh, mau dipikir gitu kayak aku bukan butuh kalian pintar deh, mau punya hati gitu loh, dampaknya ini bagaimana nanti ke depannya gitu. Jangan hanya sekedar cuan duit itu gak baik ya. Aku kayak iris banget gitu. Iya, nah itu juga maksud kakak, walaupun gak pakai hati logikanya tetap jalan dong harusnya kan. Logikanya kan kayak gitu, kalau pohon dihabisi, hutan dihabisi, ya longsor ya jadilah. Iya kan? Logika, mereka nggak pikir logika, udah mikir duit. Artinya kan cuma keserakahan yang mereka ini ya, yang mereka utamakan itu keserakahan yang mereka terlalu egois, hingga logikanya pun ditutup. Ya semoga lah ya ada perubahan juga ya. Dan ini penting juga buat pendidikan kita semua. Kalau ya udahlah, yang udah terjadi udahlah ya, kita protes juga tetap suarakan. Ini mah hanya unek-unek kita aja curahan kita aja.
ini nggak mungkin loh ini terjadi kalau bukan ada sebabnya gitu loh kami. Itu aja yang mau kita ini sih. Iya. Dan nggak cuma satu arah aja dan nggak menyalahkan alam aja. Ya, kami. Dan lebih ke solusi juga, sekarang mikirnya solusi dan perbaiki. Solusinya ya segeralah kerahkan unit-unit yang bisa membantu, yang bisa menjangkau daerah-daerah yang terisolir. Betul. Karena kasihan loh, udah 1 minggu ini. 1 minggu udah kami ya? Ya kurang lebih lah 1 minggu. Kasihan mereka yang sakit. Selain kita mencari solusinya bersama, balik lagi kayak ya ini kayak kalau misalnya kita tidak bisa mengandalkan yang di atas ya sudah kayak warga bantu warga seperti biasa aja kami. Iya, kan ada pencegahan. Gitu, ya kan? Ada banyak pencegahan. Kita bisa kok melakukan hal lebih. Gitu. Ya itu lebih ke kalau kita tidak bisa mendonasikan. Hanya sawit itu pohon, tapi kok makin banyak pohon, Sumatera malah makin gampang banjir dan longsor. Ada yang janggal nih, gak semua pohon berfungsi kayak hutan beneran. Di Sumatera, ada 2 hal yang sering disamain, replanting sawit dan reboisasi hutan heterogen. Padahal bedanya kayak mie instan versus ramen asli, sama-sama mangkuk, rasanya beda dunia. Replanting sawit cuma ganti sawit tua ke bibit baru, tetap monokultur, satu jenis, satu umur, akar dangkal, kelihatan hijau. Tapi secara ekologi kosong. Sementara reboisasi heterogen itu bikin ekosistem lengkap, pohon tinggi rendah, semak, jamur, burung, mamalia, akar-akar bertingkat ini yang bikin tanah kuat dan air terserap pelan. Makanya, waktu hujan ekstrem November 2025, wilayah monokultur paling gampang jebol. Hutan campuran bisa menahan air puluhan kali lebih baik. Monokultur itu kayak spons tipis, cepat penuh, cepat bocor. Hutan campuran itu spons tebal, stabil, dan hutan campuran ini rumah makhluk endemik Sumatera. Leuser nyimpen gajah, harimau, badak, orangutan. Bukit Barisan Selatan punya rangkong dan kucing emas. Kerinci Seblat punya harimau terbanyak plus bunga bangkai raksasa. Riau punya anggrek langka dan beruang madu. Semua ini hilang kalau hutannya diganti lahan satu jenis. Jadi banyak pohon belum tentu aman. Alam itu kuat karena keberagaman. Semakin beragam, semakin tahan bencana. Tutorial animasi sekeren ini makin gampang kalau pakai AI CapCut. Tinggal masukin. Masalahnya gini kami, kita mau bilang kita harus ajarkan sejak dini, tapi yang buat keputusan orang tua itu. Iya, makanya kan cukup kocak ya negara kita ini. Ya. Ya itu ini juga ada pengetahuan nggak, Jayan, sedikit nih sebelum kita tutup acaranya, diskusinya. Boleh. Kebiasaan di acara ya. Ini pendidikan tentang kenapa kok pohon di hutan, pohon yang tumbuh di hutan berbeda dengan sawit yang ditanam, padahal sama-sama hijau. Jayan bisa menjelaskan itu nggak? Kalau aku sih belum bisa menginikan kayak kenapa kan sama-sama tanaman ya kami. Kenapa kok nggak bisa menggantikan gitu, tapi lebih kurangnya yang aku tahu sih, kalau kami mungkin ada tambahan juga. Kalau yang aku tahu sih, soalnya kalau sawit itu memang sama-sama tanaman, cuma dia tuh bukan jenis tanaman yang bisa menyerap hujan, karena sawit itu kan selalu kalau kita ininya tuh kayak dipanen lah gitu, kayak diambil di ini jadi bukan pohon yang kayak kalau ada di sini akarnya tumbuh sampai bawah tanah untuk membantu meresap air hujan gitu loh kami. Tahu ya, ini tahu pengetahuan awam. Kami ada yang lebih spesifik. Iya. Iya, sebenarnya nanti kakak sematkan visual gambaran nanti bedanya pohon sawit yang digembor-gembor kali-kali. Enggak kok, di Sumatera tuh hijau karena udah ditanamin sawit. Padahal fungsinya kan enggak cuman penghasil aja kan. Kita banyak perlu fungsinya itu apa aja gitu loh. Kalaupun ada sawit, berapa persen aja harusnya, jangan semua. Kalau semua digundulin jadinya sawit semua, ya udah akhirnya gitu. Nanti kakak sematkan video visualnya untuk kita saling benar-benar bisa paham sedikit ya tentang bedanya pohon sawit dan pohon hutanan. Belajar ya. Iya, kita semua di sini sama-sama belajar. Ya mohon maaf para pendengar kalau misalnya informasi dari kami kurang spesifik atau apa, makanya nanti kami akan memasukkan ini visual videonya. Oke.
Udah cukup ya ini ya. Kita cukup emosional dengan pembahasan yang menggelitik ini sebenarnya. Tapi serius ya, tetap ya, terus serius. Oke. Oke, karena udah beberapa lama kita ngobrol di sini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan mungkin ya. Minggu depan dengan pembahasan yang lebih menarik juga. Buat kalian jangan lupa didukung, disupport channel-channel kita di sosial media kita juga. Oke, terima kasih dari saya. Betul. Oke, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Halo, bye-bye. Thank you semuanya.